Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya adalah guru IPA dari SMP Negeri 8 Cilegon. Program saya berjudul Jawara Berjaya, yaitu jelajah wawasan dengan rangkaian pembelajaran adaptif dan nyata. Seperti apa Jawara Berjaya ini? Mari kita simak bersama. Situasi di sekolah kami. Sekolah kami memiliki kebijakan untuk membolehkan siswa membawa telepon genggam ke sekolah. Tujuannya baik agar mereka bisa mengakses sumber belajar digital dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Namun kenyataannya, proses pembelajaran belum memanfaatkan penggunaan telepon genggam secara maksimal, sehingga tidak salah jika murid akhirnya menggunakannya untuk kepentingan hiburan, seperti bermain game, membuka media sosial, serta menonton video hiburan saat jam istirahat. Dalam praktikum pembelajaran IPA sering menggunakan berbagai macam instrumen atau alat ukur, misalnya alat ukur tekanan, alat ukur kuat arus listrik, dan alat ukur gaya, dan lain sebagainya. Pada saat diaplikasikan pada percobaan, ternyata hasil alat ukur menunjukkan perbedaan dengan hasil hitungan teori. Misalnya pada saat mengukur arus listrik yang melewati rangkaian tertutup, angka yang ditunjukkan oleh ampermeter menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan penghitungan arus listrik dengan hitungan teoritis. Hal ini sebenarnya lumrah karena memang sulit membuat alat yang efisiensinya mencapai 100%. Perbedaan bisa disebabkan oleh resiliensi alat atau hambatan alat ukur atau faktor lain. Tetapi akan berbeda cerita saat murid menemukan bahwa ternyata hasil praktikum tidak sama dengan hasil hitungan. Mereka menganggap bahwa teori tidak relevan dengan kehidupan, sehingga konsep pembelajaran akan membuat murid bingung. Untuk itu perlu menyelesaikan media pembelajaran yang akan membuat pengenalan teori benar-benar sesuai. Setelah pemahaman teori mereka mantap, barulah mereka praktikum dan mulai diberi pemahaman bahwa selalu akan ada kesalahan pada alat ukur karena berbagai faktor. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Langkah awal yang saya lakukan adalah memetakan dulu kondisi murid. Ternyata tidak semua dari mereka memiliki gawai yang memadai. Ada yang memiliki ponsel sederhana, ada yang tidak memiliki kuota, bahkan ada yang tidak memiliki gawai. Sekolah kami sendiri malah berada di daerah yang memiliki sinyal yang sering hilang karena berada di wilayah perbukitan. Sama 5,1 lah, sama 5,1. Ya, kan megang lagi tadi, megang lagi tadi. Saya mau 5,2. Apanya? Nggak bisa. Saya 5,0. Saya 5,0. Pertama dulu nih. Sekolah kami memiliki kelebihan, yaitu fasilitas yang lumayan lengkap. Di antaranya adalah televisi interaktif layar sentuh, lab komputer, serta peralatan praktikum IPA yang cukup lengkap. Dari sinilah saya mulai merancang pembelajaran yang inklusif agar setiap murid dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kondisinya. Yang pertama yaitu mengoptimalkan teknologi yang ada. Saya memulai dengan PET Interactive Simulation, sebuah platform simulasi sains yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen virtual. Murid menyusun rangkaian listrik, seri, dan paralel lalu mengamati arus dan tegangan yang terbentuk. Menariknya, nilai yang muncul di simulasi PET sesuai dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, sehingga mereka bisa melihat teori bekerja secara presisi. Setelah itu saya mengajak mereka ke praktikum langsung di laboratorium untuk menyusun rangkaian menggunakan kabel, baterai, dan lampu kecil. Dari sini saya belajar bahwa hasil eksperimen nyata bisa sedikit berbeda akibat hambatan alat, human error, atau ketidaksempurnaan alat ukur. Justru disitulah letak pembelajarannya, mereka belajar berpikir kritis dan membandingkan antara teori dan kenyataan. Yang kedua adalah integrasi aplikasi digital interaktif. Selain PET, saya juga menggunakan EduCaPly, Quizzes, dan Kahoot sebagai alat evaluasi dan refleksi pembelajaran. Pembelajaran ini membuka mata saya bahwa ternyata tidak sedikit murid yang mau berbagi tethering hotspot kepada temannya yang lain. Tanpa sadar, mereka telah menunjukkan sikap kolaborasi dalam pembelajaran dengan membantu temannya yang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan laboratorium komputer dan kolaborasi guru. Keterbatasan gawai dan sinyal diatasi dengan memanfaatkan laboratorium komputer di sekolah. Di sana terdapat
komputer sejumlah murid, dan jaringan internet yang stabil. Sebelum menggunakan lab, saya selalu berkoordinasi dengan guru informatika dan kepala lab komputer untuk mengatur jadwal, karena ruangan juga digunakan oleh mata pelajaran lain. Kolaborasi dengan guru informatika ini menjadi hal penting. Guru informatika dan pembelajar informatika telah memperkenalkan kepada murid fitur-fitur yang ada pada komputer, sehingga memudahkan pada saat penggunaan komputer dalam konteks pembelajaran IPA. Dukungan kepala sekolah pun sangat berarti bila memberikan keleluasaan untuk mencoba metode baru selama pembelajaran berjalan efektif, serta berusaha untuk selalu melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat adalah praktikum nyata dan keseimbangan dunia maya. Saya percaya bahwa pembelajaran IPA tidak hanya berhenti pada teori atau simulasi digital. Oleh karena itu, kegiatan di dunia maya selalu saya padukan dengan praktikum langsung. Setelah murid memahami konsep melalui simulasi PET, mereka langsung mempraktikkannya di laboratorium. Pendekatan ini membuat mereka memahami bahwa sains tidak hanya ada di layar, tapi juga nyata dalam kehidupan. Mereka belajar berpikir logis, melakukan percobaan, mengamati fenomena, dan menarik kesimpulan dengan cara ilmiah. Selama proses pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi ini, saya berusaha menjaga agar setiap kegiatan tetap menumbuhkan nilai-nilai karakter murid. Di antaranya, sebelum memulai simulasi digital, saya mengajak mereka berdoa bersama dan mengaitkan kegiatan dengan kebesaran Tuhan melalui fenomena alam yang dipelajari. Dalam kegiatan diskusi kelompok, murid belajar untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif. Mereka berbagi tanggung jawab, mendengarkan pendapat teman, dan berani mengemukakan ide. Saya memastikan pembelajaran berjalan bermakna dengan mengaitkan materi pada situasi nyata di sekitar mereka, seperti penggunaan listrik di rumah atau sistem pernapasan saat olahraga. Suasana kelas juga saya ciptakan menggembirakan. Hasilnya saya melihat perubahan besar pada sikap dan perilaku murid. Murid yang dulunya pasif kini menjadi lebih aktif bertanya. Mereka tampak berani mencoba, bereksperimen, bahkan saling membantu. Ketika saya menanyakan pendapat mereka tentang pembelajaran ini, sebagian besar mengatakan bahwa pelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan, seru, dan mudah dipahami. Saya juga melihat perubahan paradigma dalam diri murid. Mereka mulai melihat bahwa gawai bukan sekedar alat hiburan, tapi sarana belajar yang menarik. Siswa yang tidak punya HP. Untuk lebih mengefektifkan pembelajaran digital di SMP Negeri 8 Cilegon, saya melakukan pengimbasan kepada guru-guru di sekolah saya, sesuai dengan peran saya yang juga adalah ketua komunitas pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tulaila. Perkenalkan, nama saya Diga Adinata. Kami di sini sudah belajar dengan Bu Silvi dengan mata pelajaran IPA. Belajar dengan Bu Silvi itu senang dan dapat bisa mengetahui apa yang saya belum ketahui. Akhirnya saya menyadari bahwa tantangan saya bukan pada kurangnya sarana, tetapi pada bagaimana memanfaatkannya secara tepat guna agar memberi dampak nyata pada murid. Teknologi bukan tujuan, melainkan jembatan untuk menumbuhkan semangat belajar, rasa ingin tahu, dan kemandirian berpikir. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa menjadi guru berarti terus beradaptasi. Dunia murid berubah cepat, dan tugas saya adalah memastikan mereka tetap belajar dengan cara. Terima kasih kepada Ibu Silvi selaku guru dedikatif dari SMP 8 Cilegon, di mana beliau selama pelaksanaan pembelajaran di kelas sudah sangat luar biasa kontekstual dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, di mana beliau selalu berorientasi kepada 8 profil lulusan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian beliau menerapkan 3 prinsip pembelajaran, di mana di situ siswa diajak berkesadaran, mindful, kemudian pembelajarannya bermakna, dan tentunya pembelajaran yang menggembirakan, memanfaatkan bagaimana siswa sekarang menggunakan fitur-fitur TV interaktif. Kemudian beliau juga sebagai guru dedikatif mengembangkan pengalaman belajar pada siswa, di mana siswa diajak untuk memahami, mengaplikasi, serta merefleksi. Dan beliau pun tidak sedikit berbagi praktik baik dengan teman sekolah, teman-teman sesama guru, di mana beliau mengembangkan kerangka pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana praktik pedagogik dengan menerapkan prinsip pembelajaran kontekstual, inquiry, kemudian kemitraan pembelajaran dibangun dengan mata pelajaran mapel lain di setiap kegiatan pembelajarannya, serta memanfaatkan lingkungan belajar, serta tentunya pemanfaatan digital. Demikian gambaran kami tentang Ibu Silvi, guru SMP 8 Cilegon yang sangat dedikatif. Terima kasih.